Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para pemirsa yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa berjumpa walaupun hanya lewat media. Semoga pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua, insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Pada episode sebelumnya kita telah sampaikan bagaimana manusia agar bisa dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kami sudah singgung bagaimana kehidupan manusia agar dicintai oleh Allah. Yang pertama, kita banyak bertaubat, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena janji Allah, orang yang bertaubat memohon ampun kepada Allah, tempatnya nanti oleh Allah ditempatkan di surga. Tapi tidak cukup hanya itu, dilanjutkan alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang sangat mulia, contoh yang sangat bagus. Dikala Rasul, beliau itu pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau dikejar oleh seorang pemuda yang bernama Suraqah, pemuda yang gagah perkasa, dengan pedang di tangan. Kemudian dikala akan membacok, akan memenggal kepala Muhammad, kemudian kudanya jatuh terkapar. Berulang kali jatuh, akhirnya pedangnya diambil. Wahai Suraqah, siapakah yang bisa menyelamatkan dirimu? Kemudian Suraqah, hanya engkaulah Muhammad. Kalau kau menyelamatkan atau maafkan saya, aku maafkan. Kembalilah kau ke kabilahmu. Ini sebagai contoh betapa mulianya pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang lain, insya Allah Allah akan menjadikan orang itu tergolong orang-orang yang baik. Para pendengar, para pemirsa yang semua insya Allah dirahmati Allah. Banyak sekali contoh-contoh, apalagi kita pada bulan puasa ini, memaafkan kesalahan orang lain sangat-sangat diperlukan. Mungkin diantara kita pernah berselisih paham, mungkin diantara kita banyak yang pernah berselisih. Yang terbaik bagi kita adalah sebelum kita minta maaf, orang itu sudah dimaafkan. Sering kita lihat bahwa sebelum kau minta maaf, telah aku maafkan. Ini kesalahan diantara keluarga, kesalahan diantara pejabat, ya. Karena mohon maaf, kesalahan di antara lingkungan kita. Maka orang-orang dulu itu sering mengatakan bahwa dosa yang paling banyak di antara kita adalah konsosa kasur. Suami istri banyak sekali dosanya. Kemudian yang kedua, dosa konsosa dapur.
dengan famili, dengan Pak D, Bude, Pak Le, Bu Le, mungkin adik, keponakan, anak, dan sebagainya. Kemudian dosa yang ketiga adalah dosa satu sumur. Satu sumur ini mohon maaf kalau boleh saya katakan itu satu RT kalau sekarang itu. Dulu sumur satu bisa digunakan untuk beberapa keluarga. Maka Nabi sampai katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim duifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Dan ada yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik, berkatalah yang baik. Apabila tidak mampu, auliasmut, maka diam. Diam itu adalah mas. Maka kalau kita kupas dari yang pertama tadi adalah waliyukrim duifahu, muliakanlah tamu. Suatu saat baginda Nabi pernah beliau ini berdialog dengan seorang wanita. Wanita datang mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sungguh sangat jengkel sekali. Capek saya dengan suami saya. Kenapa? Setiap hari ada tamu yang datang, setiap hari ada tamu yang datang, terus berulang kali saya harus menyuguhkan minuman, menyuguhkan makanan. Rasanya capek saya. Kenapa?" Rasulullah tidak menjawab satu kata pun. Sehingga orang itu balik. Ini kebaikan Rasulullah ini luar biasa. Dalam menjawab daripada pertanyaan wanita tadi, ibu-ibu tadi sangat bagus sekali. Menjawabnya dengan diam. Akhirnya wanita itu balik. Setelah balik sampai di rumah, subhanallah, Rasulullah pada hari kemudian beliau datang. "Aku Muhammad datang." Maka pada waktu itu beliau menyuguhkan minuman. Minumlah seteguk air. Kemudian Rasulullah itu meninggalkan rumah itu. Dikala meninggalkan rumah, subhanallah, apa yang terjadi? Ibu tadi menjerit, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, di belakangmu itu ada ular berbisa. Ada binatang yang sangat mengerikan. Ada lagi binatang-binatang yang mungkin sangat berbahaya akan menggigitmu." Kemudian wanita tadi mendekatlah ke sini. "Wahai ibu, inilah dikala rumahmu kedatangan tamu, kemudian tamu itu kembali, maka tamu itu akan diiringi oleh penyakit-penyakit, diiringi oleh binatang-binatang. Itu adalah penyakit, itu adalah musibah, itu adalah, mohon maaf, musibah yang sangat besar yang ada dalam rumahmu. Itu dia akan pergi karena apa? Kedatangan tamu, dan tamu itu telah meninggalkannya." Ini sebagai contoh yang sangat bagus. Maka Rasulullah wanti-wanti, "Wal yukrim duifahu," muliakanlah tamu. Mudah-mudahan dengan contoh tadi Rasulullah memuliakan tamu, yang berarti kalau kita kedatangan tamu, kita hormati dengan baik, kemudian tamu itu meninggalkan, maka penyakit-penyakit yang ada dalam rumah kita akan sirna dibawa oleh tamu-tamu tersebut. Subhanallah. Inilah sebagai gambaran, bukan berarti tamunya langsung bawa penyakit ya, tapi tamu-tamu itu akan diiringi oleh penyakit, yang berarti penyakit yang ada dalam rumah kita akan sirna karena kita memuliakan tamu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.